Bisa dikatakan kalau bicara ini agak melebar nih. Mungkin Iya, kalau iya, iya. bicara politik itu istilahnya oposisi. Kalau bicara senior, junior, untuk hal-hal yang sifatnya entertain itu tidak berlaku. Oh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar sangat baik. Oh, sangat baik Sangat, ya. alhamdulillah. Eh, bisnis gimana sekarang? Bisnis, alhamdulillah sejauh ini berjalan baik. Ya, bisa dibilang cukup lah. Cukup ya. Oke. Untuk podcast kita kali ini, untuk pertama kalinya saya mengadakan semacam interview, tapi lebih tepatnya ini kita ngobrol lah dengan Amo Tatai, sosok yang saya kenal dari kecil, tapi lebih dekat ketika saya sudah dewasa ya. Beliau ini seorang bisnismen, ya, pemilik jersey apa namanya tuh? Amoat, Amoat, ya, pengelola, milik lebih tepatnya pengelola, pembuat, apa sih bahasanya itu, bukan pembuat, apa namanya mau? bisa dikatakan pembuat juga. Pembuat Jersey full jersey print, full ya, print Amoat, Amoat, produk lokal pertama di Ketapang. dan sudah go Nasional, nasional ya. alhamdulillah, Iya, iya, iya. Saya sering lihat tuh alhamdulillah. di sosial media tuh Amo tuh mempromosikannya sampai ke salah satu mantan pemain timnas Indonesia. Benar. Ya, ya, ya. Lebih dari satu, lebih dari satu. Lebih dari Alhamdulillah, satu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga beliau sebelum ini saya tahunya salah satu tokoh berpengaruh dalam bidang event organizer. Nggak salah kan saya ngomong itu mau dulunya? Kayaknya salah. Salah ya. Ah, jadi gimana tuh? Belum menjadi seorang tokoh. Tapi kalau dilihat dari sisi eh, bukan bergerak ya, dalam artian beraktivitas di dunia entertain, eh, saya berani klaim, saya bagian dari orang-orang yang bergelut di dunia entertain di Ketapang lah. Senior ya? Enggak juga. Gitu. Ya, Enggak ya juga. kalau bicara senior, junior, untuk hal-hal yang sifatnya entertain itu enggak berlaku. Enggak berlaku. Ya. Enggak berlaku. Oleh karena memang ibarat menggali ilmu di dalam ranah hiburan itu enggak ada matinya. Ya, ya. Enggak ada matinya. Selalu upgrade dan upgrade. Ya. Saya ini walaupun tidak pernah terlibat langsung ketika mau bikin acara event organisasi gitu, tapi sering saya perhatikan memang setiap acara yang Amo bikin ini benar-benar maksimal, benar-benar ya contoh profesionalitas yang ada di Ketapang ini kalau mau membuat semacam acara ya yang ditunjukkan Amo yang selama ini saya lihat gitu. Dan luar biasanya kalau saya lihat Amo nih ketika kalau kita ngobrol di warung kopi, kita kan biasa ngobrol di warung kopi ya. Kalau ngobrol di warung kopi itu Amo tuh sosok yang selalu apa istilahnya itu menonjol loh ya. Topik segala macam menonjol. Nah, cuma kalau pas melakukan kegiatan kalau saya lihat tuh Amo bahkan sebisa mungkin itu enggak terlalu nampak. Yang penting bagaimana acaranya bisa sukses dan lancar. Itu dari saya pribadi ngelihatnya. Jadi Ya, emang tugas dari seseorang yang bisa dikatakan memoles sebuah kegiatan sebisa mungkin ya memang bukan personalnya yang ditampilkan, tapi dari kualitas acara yang menjadi prioritas. Oleh karena itu bisa dikatakan bukan panggung secara langsung untuk diri kita secara pribadi tampil di dalam setiap event apapun. Ya, tapi yang lebih tonjolkan karya produk dari yang kita sajikan. Ya. Sekarang masih ada event-event yang sedang Amo garap? Terakhir kita bantu garap event dari Kejaksaan tanggal 18 Desember kemarin. Jadi dalam satu hari event terakhir di 2022. Itu Amo yang handle tuh?
Kebetulan salah satunya yang dipercayai saya, Ah, tapi sangat munafik kalau saya berkata bahwa saya mampu bekerja sendiri. bersama Karena kawan-kawan gitu. banyak elemen, banyak pihak yang terlibat mensupport dan membantu. Makanya kita selalu bisa berkarya, selalu bisa berbuat lah. Iya, iya. Terlalu angkuh mungkin kalau saya berkata bahwa saya tidak butuh tim. Ya, ya. Jelas kalau mengadakan acara sebesar kayak acara di kejaksaan kemarin jelas butuh kerjasama tim Ya, yang penuh kebetulan lah kan ya. di event kemarin tuh dalam satu hari, satu malam ada 3 kegiatan. Kita mulai dari jam 6 pagi itu kegiatan kucing klinik, Mm. pemberi materi, ada beberapa pemain mantan timnas, bahkan Siapa tuh mau? Maman Suryaman salah satu senior Iya, iya, iya. di timnas Indonesia, mantan tapi mantan. Tahun 90-an ya kalau nggak salah. 91 terakhir Iya. Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games. Ada Maman Suryaman salah satu ah, pemain ah, yang ah. meraih medali emas SEA Games. Dan terakhir, kayaknya kalau saya searching di Google Ah, ah. dari 91 sampai 2023 nih, ini udah masuk 2023 ya. Ah, Itu ah. belum pernah Indonesia mendapatkan kembali medali emas. Semoga di SEA Games berikutnya kita mampu. Oh ya, amin, amin, amin. Kalau kita bicara prestasi timnas memang sekarang ini agak-agak menyedihkan ya. Menjadikan enggak Nah, siapapun yang terlibat di dalam timnas sudah berjuang maksimal ya. sangat maksimal, sangat Maksimal. maksimal. Iya, Mungkin iya, iya. memang ada beberapa PR yang menjadi catatan atau evaluasi mendasar untuk timnas gitu lah. Nah, terus balik ke event yang kita garapi terakhir 2022 tuh pagi kucing klinik kita ada undang kurang lebih 8 tim yang bisa dikatakan aktif mendidik anak didiknya yang kategori umur nih, dari umur U10 sampai ke U19. Jadi kemarin kita mengundang kurang lebih 8 tim untuk ikut di kucing klinik pagi di tanggal 18 itu. Diikuti kurang lebih 120-an peserta. 120 peserta. Terus di sore harinya, kita mulai di jam 2 siang atau 14.00, ada partai eksibisi atau exhibition match yang hari itu ada 3 tim yang bermain. Jadi kalau para pemain-pemain mantan timnas, mantan pemain pro seperti Karaskau Ya, ya. dan lain-lain, itu kita beri nama tim dia tuh Indonesia Legend. Karesko juga muncul Karaskau kemarin. kemarin alhamdulillah datang. Itu Luar berkat komunikasi yang afik, kerja keras dari Kajari kita sekarang, Bapak Alam Sah. Ya, ya. Kebetulan saya hanya sedikit dipercaya beliau untuk sebagai pelaksana. Jadi bukan penyelenggara. Penyelenggara kejaksaan, saya pelaksana, dibantu kawan-kawan dari bagian umum, dari dispora, dari protokol dan lain-lain. Jadi banyak pihak yang membantu dan mensupport. Setelah partai eksibisi yang diikuti ASN Ketapang, All Star Ketapang yang meladeni tim Indonesia Legend, malamnya kita langsung adakan nonton bareng di Pendopo Bupati Ketapang. Nonton apa tuh, Mo? Nonton final Piala Dunia ya. Oh, pas bertepatan momen-momen itu. Momen final Piala Dunia Iya. antara Prancis yang berhadapan dengan Argentina. Kamu dukung siapa kemarin tuh? Kalau bicara dukung, Argentina pasti. kalau Prancis atau Argentina bukan tim unggulan saya. Oh. Tapi ketika tim itu masuk ke semifinal, saya harus mengakui bahwa mereka tim yang hebat. Ya, punya Dan kualitas lah. 32 negara Iya. yang mampu tampil ke final secara otomatis menyisihkan 30 negara kan gitu. Jadi salah satu tim harus saya ini bela atau keberpihakan saya harus ada. Iya. Saya Argentina. Kemarin ya. Dan kebetulan Bapak Bupati kita dia ngeband juga sama Argentina. Ya. Kemarin nonton sama Pak Bupati juga. Pak Bupati hadir, Wakil Bupati Pak Farhan hadir, OPD, terus beberapa perusahaan dari perbankan juga sekaligus nonton bareng di situ.
Kami dengan pemain-pemain timnas senior juga. seluruh mantan pemain timnas dan mantan pemain pro. Ya, Ya, jadi kita dapat petunjuk, dapat arahan dari Pak Kajari waktu itu untuk membawa mereka sekaligus silaturahmi dan sekaligus juga malam itu mendapatkan kembali petunjuk dari Pak Kajari. Kita diminta untuk sekaligus penggalangan dana untuk Cianjur. Oh iya. Alhamdulillah malam itu kalau dinominalkan nih luar biasa antusias dan bentuk perhatian masyarakat Ketapang, perusahaan-perusahaan yang ada di Ketapang, bank-bank yang ada di Ketapang, luar biasa. Donasi malam itu terkumpul 100 juta lebih. 100 juta lebih ya dalam satu malam ya. Yang dimotori Bapak Kajari Ketapang. Kemudian langsung disalurkan ke. Untuk sejauh ini disalurkan atau belum? Saya belum mendapatkan info yang fix, yang valid dari Pak Kajari. Yang jelas open donasi kemarin kalau saya dapat info masih dibuka oleh karena memang tidak ada target yang khusus. Pencapaiannya ya seberapa besar pun kemungkinan besar kalau seandainya memang udah sampai waktu yang ditentukan Pak Kajari, beliau mungkin minta pendampingan dari perangkat-perangkat daerah untuk langsung entah itu bupati menyerahkan untuk menyerahkan bersama-sama ke yang membutuhkan di Cianjur. Ya. Itulah itu terakhir kita di 2022. Terakhir. Saya ngopi. Ya, santai mau. Anggap dimanya bincang lah nih. Niat baik, tujuan mulia, mudah-mudahan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan di. Yang jelas itu bukan niat saya. Ya. Bukan niat saya. Niat semua bersama. Niat semua. Gimana pun kalau kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan di sana, mendapatkan musibah, kita tentu otomatis ya. Nah, mungkin enggak. Kemudian ya menarik nih kalau Amoni tadi kita udah bicara. Amoni seorang bisnismen dalam bidang garmen lah ya kita bilang ya, garmen, pembuatan jersey, percetakan jersey, digital print, Amo Art, lalu kemudian Amo ini seorang pernah begitu aktif lah ya di event organizer, bahkan terakhir kemarin sempat juga masih di kegiatan Kajari, Kejaksaan Negeri ya, Kejaksaan Negeri. Kemudian Amo ini saya baru ingat juga emang dalam hal sepak bola, kemudian dalam hal futsal itu Amo sangat-sangat punya peran di situ. Sentral enggak boleh ya. Ya gimana? Kalau ada peran, bisa dikatakan saya enggak berperan aktif. Oleh induk organisasi dari futsal, induk organisasi dari sepak bola itu sendiri sudah ada. Jadi kita hanya sedikit mensupport sahabat-sahabat yang ada di futsal, sahabat-sahabat yang ada di induk organisasi sepak bola. Sebisa mungkin gimana ikhtiar kita, upaya kita biar sepak bola atau futsal Ketapang itu sedikit demi sedikit progresnya atau grafiknya meningkat ke jenjang positif lah, itu sih. Tapi kalau seandainya memang balik-balik saya dikatakan sebagai mentor atau apa di dunia itu sendiri, enggak lah. Kita bisa lebih dikategorikan pemerhati aja. Enggak lah kalau sering saya nonton kan Amo tetap memiliki peran di situ, setidaknya menyemarakan. Ya, makanya saya bilang saya berani pertegas mungkin lebih pas tuh pemerhati, oleh karena memang dari sisi sudut pandang manapun satu konsekuensi dari awal udah jelas. Saya bukan pengurus futsal, saya bukan pengurus PSSI, oleh karena sejauh sepak bola dan futsal Ketapang berkembang, saya memang belum pernah terlibat langsung di dalam sebuah organisasi itu. Bisa dibilang eksternal, jadi kita pemerhati tok lah. Bisa dikatakan kalau bicara ini agak melebar nih. Mungkin kalau bicara politik itu istilahnya oposisi. Oposisi malah ya. Oposisi, lebih tepatnya gitu. Cuman sejauh ini kita tidak pernah merasakan bahwa ada hal yang terlalu negatif di
PSSI, di futsal. Ah, Intinya ah, ah, ah. semua sahabat-sahabat, semua bapak-bapak, siapapun yang ada di dalam organisasi futsal, PSSI, konteksnya dalam sepak bola, mereka udah berbuat. Ya, ya. Apa nih mau contoh yang kamu oposisikan di futsal lah, terutama menarik nih. Saya baru Eh, baru memahami. lebih pasnya saya katakan saya oposisi ya oleh karena saya berdiri di luar induk organisasi olahraga itu sendiri. Mm, mm, mm. Contoh kalau di futsal sekarang kan udah ada induk organisasi futsal yang dinamanya AFK itu, Asosiasi Asosiasi Futsal Futsal Kabupaten. Kabupaten Ketapang, ya, Apa? ya, ya, ya. Di AFK, bukan Asosiasi Futsal Ketapang, Asosiasi Futsal Kabupaten. Oh, Jadi AFK oh, Sambas bisa, AFK ya, 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 Sintang misalnya. ya. Jadi AFK itu bukan Asosiasi Futsal Ketapang, Asosiasi Futsal Kabupaten. Kabupaten. Nah, Bung Redo pasti lebih tahu lah. Nah, saya sendiri pun sempat menduga AFK itu Asosiasi Futsal Bukan Ketapang. Kabupaten. Ya, ya. Jadi AFK Ketapang. Ah, ah, ah. Jadi bukan dalam artian oposisi, artiannya mencolok. Saya lebih memilih posisi di situ biar bisa vokal dan lain. Enggak. Ya oleh karena memang saya berdiri di luar Sistem. induk organisasi itu. Induk organisasi. Belum ada kesempatan. Insya Allah Ya. mungkin kalau seandainya ada kawan-kawan bahasa Ketapang tuh melawu lah. Untuk bersama nih belum ada yang melawu kamu. Ada, cuman saya pribadi yang belum siap oleh karena memang untuk sementara ini kalau ngelihat dari apa yang dilakukan kawan-kawan di dunia futsal tuh luar biasa harus berkorban. Pertama waktu. Ya, Ya, jadi saya belum perang udah kalah dulu. Ya. Jadi saya tidak siap di situ. Jangan sampai nanti saya nimbrung hanya sekedar mencantumkan sebuah nama, bos. Bahasa gitu tuh ngukur baju di badan dulu lah ya. Kalau saya ngukur baju ke Bos Redo, pakainya XL, saya pakai M mau kebesaran, macam sauna pula. Ya. Tapi ya ada masanya nanti. Insya Allah. Kalau saya memang kawan-kawan percaya dan mau memberikan kesempatan, insya Allah. Saya bukan membuka diri. Mungkin kawan-kawan yang lain harus membuka diri. Intinya sih siap. Ya. Saya sambil ngerokok. Santai mau. Kita di sini gitu buat santai. Itu buat asik enak macam gitu. Orang kopi banyak pencar lah gitu. Masih kita bicara futsal mau karena memang saya pun kamu pun tahu ya kan, termasuk salah satu penggemar lah ya. Bahkan kita dulu ada member dulu sempat ya aktif segala macam, cuma memang karena faktor usia sekarang, faktor perut juga sekarang. Jadi setahu saya Ketapang nih udah punya 2 event besar ya, Liga AFK dengan jurnalis ya kalau salah. Itu yang besar Pak. Kalau yang lain kan memang ada event-event yang lain, tapi kan kalau dibanding 2 ini secara masifnya, secara biayanya, secara persiapannya masih berlanjut nah ini mau 2 event ini. Kalau boleh saya menjelaskan pandangan secara pribadi dulu. Boleh. Pribadi. Ya. Bicara event besar untuk futsal, yang perlu digarisbawahi turnamen jurnalis itu. Ya. Itu bisa dikatakan untuk sementara ini ya kurang lebih tarkam. Ya. Tapi untuk skala Ketapang kayaknya itu yang paling anu lah. Kalau bicara masalah mungkin grade atau level ya, itu saya tidak boleh mengklaim. Saya tidak boleh mengklaim. Itu kembali ke masyarakat. Silakan masyarakat untuk menilai. Silakan. Terlalu sombong lah kalau kami mengklaim bahwa turnamen jurnalis merupakan turnamen yang akbar, turnamen yang besar, mewah dan lain-lain di enggak. Yang jelas kita patut apresiasi kawan-kawan di AFK. Kebetulan kawan sekolah saya, sahabat saya yang Bang Agung itu kita apresiasi. Jadi berkat beliau dan dukungan-dukungan kawan-kawan yang lain, alhamdulillah AFK bisa membuktikan kinerjanya baik, mampu menyelenggarakan liga. Tahun pertama kemarin berjalan lancar ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Cuman sedikit
tercoreng. Jadi di kesempatan ini saya secara langsung mau minta maaf ini dengan AFK. Kebetulan Sandai FC itu ikut sebagai peserta. Iya. Nah, saya manajernya. Iya. Saya minta Terus tahu-tahu setengah jalan Sandai tak mampu untuk menyelesaikan iya. liga secara penuh. Akhirnya kami berhenti di paruh musim pertama. Oh, musim. Di paruh musim kedua tuh Nggak bisa ikut lagi. Kami disanksi 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, sampai 2023 nih. Sampai 2000. Waduh. Nah, termasuk saya disanksi oleh AFK tidak boleh mendampingi tim manapun di dalam kejuaraan yang ada rekomendasi dari AFK. Sampai gitu ya. Oh iya, saya harus bisa menerima. Oleh karena Iya. aturannya jelas yang dibuat oleh kawan-kawan AFK. AFK itu kawan-kawan kamu juga sebenarnya, tapi dalam untuk urusan ini Harus profesionalitas sedikit walaupun enggak profesional penuh, saya harus iya, berusaha untuk profesional. Iya, Lebih cenderung mungkin saya harus menghargai keputusan mereka. ya harus memahami lah Oh ya. iya, Kendalanya apa kemarin tuh? Sandai kok bisa sampai enggak ada lain sih. Jarak itu yang pasti ya. Jarak Enggak juga ya. Jarak enggak. Enggak ya. Kendalanya satu duit. Duit Oh, iya. ya tetap. Memang kosnya besar. Besar. Gitu. Kalau saya boleh sedikit jujur menyampaikan, oleh karena memang kami dari Sandai waktu itu dalam 1 bulan minimal harus menyiapkan 10 sampai 12 juta dalam 1 bulan. Bulan. 1 bulan. Turnamennya atau liganya itu saya lupa persisnya berapa bulan, tapi kalau enggak salah Ada 7-8 bulan. enggak, 5 sampai 6 bulan. 5-6 bulan ya. Jadi kalau seandainya bos hitung aja, ini bukan dalam artian kita bela diri. Enggak ya. 1 bulan 10 sampai 12 juta. Jadi kalau seandainya 5 bulan, kita butuh kurang lebih 60 juta. Jadi, Tapi konsekuensi dari awal kita memang udah bisa memahami ketika seperti yang saya lakukan, saya membawa tim Sandai FC mundur, pada akhirnya disanksi, itu harus bisa betul-betul diterima oleh karena memang aturan dari awal sudah disampaikan kawan-kawan AFK. ya. Ketika mundur, sanksinya ini dan ini itu udah sangat jelas. Disepakati bersama lah nih. Bukan disepakati, karena itu memang sebuah aturan. Udah bagian Oh, iya. dari ketika kita mau Ketentuan. masuk ke dalam kompetisi Ketentuannya ini. ini Iya, udah dijelaskan iya, kawan-kawan iya. dari AFK. Dan apa tuh Sandai FC pun niat awalnya untuk menyemarakkan lah Kurang untuk lebih saking semangatnya, jadi Iya. menganggap bahwa duit yang diperlukan 50 sampai 60 juta tuh kita mampu cari. iya Seiring waktu berjalan, itu nggak semudah pada itu akhirnya juga. mundur. Iya. Itu salah saya. Ya, saya dulu itu waktu awal-awal berkecimpung di dunia urusan futsal lah kita ya. Masuk dulu kan saya pernah sama kawan saya punya tim kan. Ya. Dulu juga sempat mikir bahwa Ketapang nih harusnya bisa punya liga yang rutin Ya. gitu, minimal setahun sekali satu tim diadu. Tapi kemudian berapa tahun kemudian makan saya salut ini dengan Bang Agung, dengan kawan-kawan ya. Kemudian tuh berhasil mewujudkannya karena saya tahu ini nggak akan mudah. Benar. Bahkan Banyak. di kabupaten lain tuh nggak ada. Nggak ada, iya. Belum ada. Untuk saat ini sampai dengan terakhir Liga AFK Ketapang bergulir, belum ada kabupaten lain yang mampu menyelenggarakan liga. Iya, Jadi- kosnya gede Nah, jadi sekali keluarga. kalau bicara masalah event besar, Ya. event akbar, Liga AFK. Ya. Liga AFK. Nggak bisa disandingkan Liga AFK dengan Dengan jurnalis. jurnalis Nggak itu bisa. jauh ya. Nggak bisa. Pertama, mereka memang wadah resmi Ya. yang memang siapapun harus mengakui bahwa ini sebuah organisasi yang ngerucutnya memang dari pusat sana. Iya, Sementara- tapi AFK yang lain di daerah-daerah lain belum berhasil mewujudkan ini. Baru tempat kita itu lah. Nah, jadi saya luruskan lagi, bukan dalam artian di kesempatan ini saya mau memojokkan kawan-kawan di tim jurnalis. Iya, Bukan, iya, itu harus iya. kita akui. Oh iya, Sementara di jurnalis memang rekomendasi mereka tidak kantongi. Setiap kegiatan futsal, kalau kita bicara sedikit tentang aturan, harus mengantongi harusnya. rekomendasi wadah organisasi atau induk organisasi maksudnya. Iya. Nah, setahu saya, oleh karena saya ikut bantu-bantu juga jurnalis. Setahu saya jurnalis
tidak mengantungi rekomendasi. Ya. Makanya saya berani katakan bahwa jurnalis untuk saat ini masih tarkam levelnya. Jadi tidak bisa Oh. dibandingkan dengan liga jauh. Pun jurnalis kan sebenarnya dulu hadir lah ya kasarnya begitu kan sebelum adanya AFK. Benar. Tapi Jauh. mungkin ke depannya jurnalis ini mungkin bisa Sangat bisa. menjadi bagian dari AFK itu lah ya. Ya. Sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Ya. Yang penting mau diskusi, mau semeja. Ya kawan sama kawan lah. Tinggal kita seperti futsal kita mau kita bawa kemana? Kapan nih mau? Liga FK-nya lagi tahun ini kapan? Kemudian jurnalis kapan? Saya tidak berani nyebut tanggal, bulan. Nah. Cuman saya dapat informasi, bukan kabar burung tapi dapat sedikit informasi dari kawan-kawan AFK. Insya Allah katanya di awal tahun ini bergulir. Nah kalau tidak Januari ini mungkin Februari bergulir itu. Bergulir kembali. Kalau untuk jurnalis sendiri, kebiasaannya kalau kawan-kawan di jurnalis itu di penghujung tahun lah, Agustus, September, Oktober kurang lebih. Kebiasaannya begitu. Karena memang menyesuaikan jadwal Liga Pro Futsal. Nah, jadi kalau sekarang Liga Pro Futsal gila-gilaan luar biasa. Dan Kalbar, Kancil, WHW ya sekarang ya. Udah ditemani lagi Radit, itu kan dari Pontianak juga, Kalbar juga itu. Jadi untuk di level pro futsal kita Kalbar patut bangga. Iya. Padahal waktu pandemi kemarin udah susah bener kayaknya kemarin tuh ya pas kita pandemi Covid 2 tahun yang lalu itu. Di skala nasional kita kesulitan, di skala lokal pun kita udah kemarin nggak sempat ya kita membuat event-event futsal waktu itu nggak boleh ya waktu itu ya. Nah nggak dibolehkan. Itulah ini waduh sayang sekali. Tapi sekarang kita udah mulai bangkit lagi. Alhamdulillah kan bisa lebih baik lagi dari yang ada. Insyaallah. Oh ya, saya ingat waktu terakhir bukan piala jurnalis kayaknya Kejari ya. Ini kita buka-buka nyerempet sedikit politik lah ya, politik dan birokrasi lah ya. Saya ingat salah satu pejabat tinggi kabupaten kita ngomong bahwa tahun 2021 ya kalau salah ya, itu insya Allah akan dibangunkan stadion indoor untuk kita. Ada nggak mau? Ingat nggak mau? Saya ingat sekali karena saya dengar secara langsung waktu acara di kesempatan di Krisma Futsal dan kemudian acaranya di Sputpora apa jurnalis saya lupa. Tapi kamu pernah dengar itu? Nggak pernah ya? Wacana untuk pembangunan indoor itu tuh saya udah dengar di tahun 2015. 7 tahun kurang lebih. Cuman saya tidak berani katakan secara personal juga bahwa si A si B yang ngomong kan. Iya. Yang jelas kalau wacana cita-cita itu dari 2015 itu saya udah pernah dengar. Cuman kendalanya apa? Terus hal-hal yang lain yang mungkin sedikit menunda pembangunan barang itu tuh apa? Iya, waktu itu semuanya itu sebelum Covid, sebelum pandemi. Jadi waktu itu makanya saya berani ngomong. Saya dapat informasi itu malah di tahun 2015 saya udah pernah dengar isu itu. Momen ketika saya ingat Pak pejabat ini bicara bakal menganggarkan pembangunan stadion. Tidak lama kemudian Covid pun semakin parah, event-event tidak pernah dilaksanakan, anggaran pun banyak tersedot ke masalah pandemi itu, Covid itu. Harus kita. Nah, maksudnya ada dengar perkembangan baru enggak mau? Untuk informasi mengenai itu saya kurang update. Ya jujur aja, oleh karena memang jenuh enggak, tapi rada-rada udah enggak mau terlalu ambil pusing tentang hal itu. Bukan dalam artian juga kita enggak mau sedikit ada perhatian ke situ. Kalau boleh jujur ya, bos pun paham lah kapasitas saya. Saya mau sedikit ada perhatian dan mencurahkan perhatian ke masalah itu pun kapasitas saya sebagai apa?
Iya, Orang iya. kecil. Iya, betul, betul. Jangankan bicara indoor yang puluhan bahkan ratusan miliar kali. Iya, Alam-alam iya. nggak tahu lah nih kalau bicara budget Iya. atau bicara angka. Tuh rumah tangga saya aja kadang-kadang bocor, saya biarkan bocor, bos. Iya, Alam-alam iya. masalah itu jujur aja saya kurang update. Heeh. Tapi kalau bicara keinginan hasrat secara pribadi saya sangat berkeinginan ngelihat indoor itu Iya, megah berdiri hadir di kota Ketapang. iya, karena saya Secara pikir juga udah saatnya. oh ya, Kita udah sedemikian jauh berkembangnya, bukan bukan saatnya. Bahkan kalau seandainya berdiri telat, tapi lebih baik telat ya. terlambat lah Iya, daripada enggak iya. sama sekali kan gitu. Iya, iya, iya. Karena di Mempawah saya ingat saya waktu dulu pernah ke sana tuh udah ada stadion indoor ya kalau di Mempawah ya. Oh, saya belum pernah tahu. Pernah, pernah saya Oh, sekali ya. Waktu ke Jogja nggak silat dulu oh di gitu. tahun 2000 berapa itu lupa saya. Jadi Mudah-mudahan mudah-mudahan secepatnya udah bisa dapat bangun indoor. dan kita bisa menggunakan memanfaatkan nggak cuma futsal tuh mau Ya, untuk banyak cabur yang bisa dimainkan di situ yang iya, jelas. iya, Tidak menutup kemungkinan kalau seandainya memang kapasitas penontonnya bisa menyedot di angka 5.000 bahkan sampai 10.000. mm. Saya punya mimpi juga. Oh iya, Karena karena saya punya mimpi, wah, ngadakan konser indoor enak juga. Oh kan gitu. siapa band yang kamu impikan untuk didatangkan lagi? Kemarin kamu Kalau untuk siapa yang udah pernah kamu datangkan? bukan saya yang datang, Bukan ya? bukan. Kita membantu lah, bantu Iya, iya, bantu iya, iya, IO dari Pontianak, IO dari pusat. iya, iya, Jadi sistem itu kan memang dari pusat itu, dari pusat iya, iya, jatuh Pontianak baru ke Ketapang. iya. Itu kurang lebih gitu. Alur Itu udah lama alur. nggak ada nih mau konser-konser yang Ya oleh menurut pandemi, iya, oleh karena pandemi. Jadi untuk saat ini sorry nih, mungkin di kesempatan ini kita harus sedikit menyebut brand dagang. heeh, Oleh karena memang nggak bisa ditampik, harus kita akui ya, konser yang selalu hadir di Ketapang. Saya bukan menidakkan yang lain. Kita bicara fakta. Kita bicara oke, fakta. oke, Bahkan sejauh ini memang saya jarang-jarang dan mungkin bisa dibilang tuh sedikit sekali berkomunikasi atau kerjasama dengan produsen rokok lain. Sejauh ini saya ya, ya, berkomunikasi, alhamdulillah sampai detik ini komunikasi kita masih baik dengan Masih, kawan-kawan ya. di Jarum. Ya. Jadi konser-konser yang pernah kita bantu diselenggarakan di Ketapang itu rata-rata dari produsen rokok. Salah satunya ya Jarum. Disupport oleh mereka ya. Memang kegiatan Ya, mereka. memang Bukan selama sponsor, memang kegiatan mereka. selama ini kegiatan-kegiatan sebesar konser apapun di Indonesia ini rata-rata Produsen rokok. Jadi yang di Ketapang mungkin bisa kita sebut lah terakhir kita bantu nggarap konser slang. slang ya terakhir ya. Terakhir slang itu memang gawenya atau kegiatan Jarum. Ya. Itu fenomenal itu Slang. pertama kalinya slang Ya. terjun ke Ketapang itu. Mudah-mudahan tidak terakhir. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya tadi pertanyaan saya itu mimpi band-band apa lagi? Kalau saya sih jujur Dewa, tapi kayaknya itu besar jauh lah. Kalau saya pribadi itu saya kenal Dewa itu dari SMP. Ya. 2019. Bahkan orang tua kita di sini udah almarhum. Mudah-mudahan dapat pandangan yang terang. Amin. Doanya diampunkan, diterima di sisi Allah. Bang John gitu. John Harry. Nah, cuman saya lupa tahunnya 90 berapa itu Dewa pernah manggung di Gor Pangsuma. Itu masih komposisi pertama itu. Personil atau player yang masih almarhum Erwin, drummernya masih Wawan. Ya. Andra udah pasti, Ahmad Dhani udah pasti. Saya pernah dibawa almarhum bantu-bantu nggarap event itu di Gor Pangsuma. Jangan-jangan banyak belajar juga dari situ kali mau ya. Salah satu guru saya, John Harry. Ya. Salah satu guru saya. Jadi saya sangat naif kalau saya enggak mau mengingat sejarah. Iya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan atau siapapun yang mandang saya di dunia entertain sedikit bisa,
itu bukan otodidak atau semata-mata saya pribadi belajar dan tahu dengan sendirinya. Enggak. Iya, Ada orang-orang yang memang enggak ketahuan. punya jasa. Oh, sangat berjasa Iya. di tempat di mana dia saya jadikan tempat untuk bertanya. Ya, Bang John Heri ini John memang Heri, dan salah satunya lagi yang menjadi guru saya katakan dia sebagai guru, sekalipun dia muda jauh dari saya. teman kita yang di Ya, Jakarta. Siang G. Iya, apa kabar Den? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kapan diturun sini? Belum tahu nih. Kadang-kadang Belum kalau ada udah nih. masuk musim-musim gini turunnya. Iya. Musim-musim gini Kita turun. udah harus siap-siap itu Oh. mau. Jadi Ini dah kalau musim-musim. bicara untuk di dunia entertain, Iya. saya tidak bisa sombong. Saya harus mengakui hal itu. Sekalipun Iya, dia iya, biak iya. dari kita, sekalipun dari sisi umur benar-benar jauh di bawah saya loh. Iya. Dari sisi umur. Tapi dalam sisi keahlian atau pengetahuan, bidangnya memang dia. Saya belajar ke dia. Dan saya harus akui, Oke. ya, Ya. salah satu guru saya juga. Jadi nggak bisa saya paksakan untuk menganut sebuah prinsip bahwa saya lebih tua dari dia, justru dia yang harus berguru dari saya. Oh, nggak boleh. Ya. Nggak bisa. Karena memang keahliannya ya. Kalau di Pontianak di Dewa 19 sudah berapa kali lah ya. Sering. Kan harusnya bulan Februari, bulan kemarin ya harusnya itu. Lupa saya itu Desember kalau. Desember harusnya mereka Yang batal konser ya, lagi maksudnya. di sana, tapi karena izin apa tuh waktu itu enggak dapat. Kita nggak tahu itu. Kendalanya apa kita nggak tahu. Ari Lasso padahal udah sampai di sana kalau salah ya. Info. Ketemu dengan Pak Wali Kota. Infonya begitu, tapi kalau untuk kepastian saya nggak pernah baca berita. Kemudian nanti di reschedule bulan Februari setelah Dewa 19 pulang dari tur mereka di Amerika. Oh gitu. Setahu saya informasi Lebih tahu begitu. bos nih. Saya kalau kalau ada update ini, urusan kalau Dewa ada ini, update, saya boleh teman-teman pede lah. ngefan, Ah, kalau saya jujur Dewa ngepen enggak, tapi saya suka. iya, Apalagi zaman-zaman drummernya berganti ke era Wong Asan. lebih mantap lagi Om. Enggak juga. Kalau di telinga saya mengatakan bahwa Wong Asan pas dengan komposisi di Dewa 19 waktu itu. Iya, iya. Pandawa 5 memang salah satu album terbaik. Kan mungkin keluarga ente sendiri enggak nyebut-nyebut yang udah almarhum ya. Almarhum lagi ya. Gitu tuh. Banyak dah. Saya pernah ikut festival sama beliau. Beliau vokalis, saya drummer. Wih. Ya. Mudah-mudahan dapat padang yang Amin. terang lah semuanya ya. Amin. MUI. Nanti mau kita bicara mudah-mudahan terwujud ada stadion indoor, ada gedung besar untuk kita dengan acara-acara besar itu. Ya. Namun nanti kira-kira mau undang siapa nih? Jujur aja, mungkin semua masyarakat Ketapang setuju kali. Wah, gitu. Bisa dibilang dia emang kebetulan belum pernah ke Ketapang. Ya. Kalau bicara punya nama besar, sangat besar. Kalau bicara senior, sangat senior. Siapa tuh? Iwan Fals. Itu bukan lagi tuh. Itu legend udah itu. Iya. Cuman ini ngeyel lah. Sebuah. Itu udah lama nggak dengar konser beliau nih rasanya. Masih aktif. Kalau di luar tuh kayaknya masih. Kalau di luar. Akhirnya dia bikin proyek-proyek kolaborasi ya dengan Iji dengan ya masalah kemarin. Itu terakhir yang saya dengar itu. Bahkan dengan sekali lagi begitu kena pandemi habis semua, dan katanya sekarang dia lebih aktif, lebih akrab dengan pemerintahan yang sekarang. Oh gitu. Banyak yang bilang bahwa Iwan Fals yang sekarang ini bukan Iwan Fals yang dulu tuh menyanyikan lagu Bento. Iwan Fals yang berbeda. Oh gitu. Itu Ramo. Menurut Ramo gimana? Kebetulan saya nggak update ke situ. Update, kurang mengikuti lah. Jadi Ya. saya tidak berani ngomong. Kalau anak-anak muda sekarang ini kan memang kurang akrab lah ya dengan sepak terjang seorang Iwan Fals. Ya, genrenya udah lain. Iya. Kemudian yang tua-tua itu mungkin, mohon maaf lah, mungkin banyak yang gagal move on. Ya. Melihat bahwa sosok seseorang itu tuh, kalau dia muda itu A, tua dia harus A gitu loh. Padahal kalau menurut saya, manusia itu sejalan dengan umur, dia akan lebih bijaksana. Faktor usia itu mempengaruhi. Bahwa ketika dia muda, mungkin ya jiwa berontaknya tuh kuat. Ya.
apa jadi tentang, apa jadi lawan gitu kan. Pemerintah pokoknya kasarnya nggak ada bagusnya. Dan memang wajar ada tokoh-tokoh oposisi seperti itu, walaupun di dalam bidang musik ya, itu harus ada itu memang. Kalau sekarang kemudian dia lebih memilih untuk diam ya, nggak banyak karya-karya yang mengkritik secara langsung, saya anggap faktor usia menentukan dan nggak salah gitu loh. Kalau saya dimintai tanggapan saya simpel. Mm, Udah kita bicara hak. Masing-masing lah ya. Apapun bentuknya, Ya, ya. sebuah keputusan yang diambil hak secara personal atau Iya. secara pribadi dia. Masuk balik lagi kalau ke Dewa tadi itu Ahmad Dhani dulu tuh ya tidak nampak sekali syahwat politiknya. Tapi kalau orang kan sekarang ngelihatnya sekarang seolah-olah Ahmad Dhani itu nggak jauh-jauh dari politik. Pengen menjadi bupati, pengen menjadi wali kota, pengen menjadi anggota dewan. Makanya yang barusan saya bilang, Ya. biar nggak terlalu melebar apa yang ada di otak gitu, di persepsi gitu. Ya udahlah, itu bicara hak lah. Iya, masing-masing lah ya. Masing-masing lah itu. Sekarang kalau bicara politik, Bang Redo mungkin udah ada perahu atau partai politik. Ya, nah itu pilihan Bang Redo. Iya. Kalau seandainya memang dalam hal berpandangan politik Bang Redo nggak sejalan dengan saya ya, Mama ngomong sah saja ya. Urusan Bang Redo ngomong Iya, betul. Kalau saya punya wadah politik, apa urusan saya ketika Bang Redo tidak senang dengan wadah saya untuk menolak? Ya. Kesimpulan akhirnya, endingnya, yuk itu saling menghargai lah. Iya. Hak masing-masing. Karena sering ya, terutama di sosial media lah kan sekarang zamannya informasi itu sosial media. Ya. Ahmad Dhani, Iwan Fals bahkan slang sekalipun kan istilahnya bahwa ada dari yang menyebut-nyebut dirinya tuh penggemar fanatik ya Baladewa Ya. slankers atau OI itu melihat perubahan yang terhadap idola mereka itu menolak gitu lah. Tapi kan menjadi lucu, rancu kalau kita. Dan itu harus kita maklumi juga. Jadi misal nih, Ya. fansnya Dewa 19 kan memang ada masing-masing punya nama itu. Kan Baladewa. Ketika dia kecewa atau apa-apa, ya siapapun yang ada di Dewa 19 tidak boleh dengan serta-merta tersinggung bahkan marah. Hak mereka juga. Ya. Akhirnya menjadi tidak senang dengan Dewa mungkin. Ya. Gitu. Tapi Ahmad Dhani dengan gamblang menyatakan yang istilahnya tidak memahami keberpolitikan beliau itu artinya bukan Baladewa yang benar. Dewa menurut dia dari zaman terutama zaman reformasi ya udah nampak anunya tuh apa itu istilahnya tuh keberpolitikannya tadi itu. Itu hak dia lah. Iya. Pada akhirnya dia memponis atau menjustis Baladewa bukan Baladewa sejati apa semuanya, saya berani nyalakan. Salah dia lah. Iya. Enak-enak jadi artis-artisnya lah. Wah kan itu. Cuman apapun bentuknya hak dia. Iya. Dia mau jadi artis, nyambil atau berbarengan artis sebagai politikus juga. Apa urusan kita untuk melarang? Zaman pandemi itu, ini kita melebar mau ya, apa lah, kita santai kan. Zaman pandemi itu semua artis habis ya, semua musisi waktu itu tuh pokoknya hidup segan mati tak mau. Itu. Ya mungkin semua lah. Sekarang udah mulai bangkit lagi kayak. Banyak konser yang diadakan. Kalau terpuruk masalah pandemi atau COVID, ya mungkin enggak cuma satu kelompok golongan atau apalah. Iya. Semuanya semua kena, ya betul. Jadi tadi Amo menyinggung soal kawan Amo itu yang kemungkinan besar di tahun-tahun ini pasti akan turun biasanya. Tahun-tahun politik ya. Kalau dilihat dari sebelum trennya lah ya, tradisinya seperti itu dan sah-sah saja kan. Itu bagian dari ya kehidupan kita lah. Nggak bisa kita bohongi. Saya sendiri pun, Amo pun tahu tadi itu bicaranya bagian dari partai politik tertentu. Tapi nggak perlu kita anukan lah di sini. Cuma kan itu bicara politik secara umumnya lah.
pertama di Ketapang. Gimana mau? Tahun 2023, 2024 nih udah ada yang Minang belum nih mau? Jujur ya, fair ya Kalau kita. kalau bicara Minang, saya tahu sombong lah. Ah, Ya siapa yang kepincut, siapa yang pingin Minang? ah, Terbalik lah, kayaknya saya yang harus mencari. oh gitu. Oh, Apa ya? Ya kalau terlalu sombong lah. Kalau harus mau Minang kamu, siapa kamu? buat saya mau tokoh ya. Oh, enggak lah. Itu sih kembali ke Pribadi ya, saya pribadi ya. pribadi lah. Cuman yang jelas, alhamdulillah sejauh ini saya sebenarnya merasa takut ada bahasa-bahasa seperti itu tuh. Istilah bahasa bos barusan menganggap saya seorang tokoh lah. Kalau boleh saya sebut berlebihan lah bos. Ya saya pribadi. Siap. Saya hargai itu. Ya. Saya hargai itu. Jadi kemarin juga kita sempat ngobrol soal ya politik sedikit lah ya. Ya. Sedikit dengan kawan-kawan kita. Kawan kita anak tuh Dedi itu gimana? Ada berusaha merekrut, mengajak kamu. Mungkin kebaliknya, malah saya yang mau ikut beliau. Oh begitu. Karena Jadi ada kemungkinan ke partai dia lah nih. Ada rencananya nih. Saya udah menentukan sikap. Udah sikap di situ. Saya enggak akan ke partai manapun. Oh. Saya independen lah, diri sendiri lah. Oleh karena jangan sampai nanti sedikit nama saya agak berimbas ke apa yang saya jalankan sekarang. Bahaya ya untuk Bahaya bisnis itu. memang risikonya itu. Bahaya sih enggak lah. Bahaya enggak ada bahaya. Ada risikonya lah ya. Ada risiko. Kalau risiko kayaknya hal yang simple seperti kopi ini pun Ya. risikonya ada kalau saya minum. Bisa membuat saya nyaman, bisa membuat saya mencret. Ya. Enggak lah, kalau bahaya enggak bahaya juga. Bahkan kalau pandangan Bang Redo seorang politikus, mungkin kalau dalam hal berpolitik memang harus ada penentuan sikap kan gitu. Nah, jadi saya udah menentukan sikap. Ya. Saya enggak akan kemana pun. Ya oleh karena Kemarin tapi sempat kepikiran untuk ada. Cuman akhirnya saya punya keluarga kan. ya. Saya punya keluarga, saya punya anak istri. Saya enggak mau membelakangi mereka juga. Maksud membelakang ini Dalam artian menentukan apa yang menjadi pilihan saya. Ada hal-hal yang mungkin mereka harus saya kasih tahu. Salah satu contohnya ke berpihakan atau ketertarikan saya untuk berpolitik. Saya belum dapat dukungan mungkin ya. Kalau bicara dukungan sebenarnya istri saya apapun yang saya putuskan selalu mendukung. Cuman gali dikit saya minta pendapatnya sangat masuk akal dan rasional. Balik bahasa kita awal kita berlakukan ukur baju ke badan seorang. Apa yang dimiliki seorang apa? Ada bos. Ya, udahlah untuk sementara jangan muluk-muluk, nikmati yang ada dulu dan lain-lain. Itu yang artinya kita sama mau terus terang. Masukan dari istri atau keluarga sama saya gitu. Sama. Jadi kemarin kan kamu sendiri tahu dan kamu masih berasumsi bahwa saya masih menjadi bagian dari partai politik tertentu lalu kemudian ada kemungkinan besar calon. Nah itu masalahnya tadi itu. Masalahnya bahwa kemudian sejalannya waktu. Saya pikir sama lah prosesnya. Ketika saya renungan lagi dengan situasi kondisi saya saat ini, ya seperti memang tidak masuk akal lah. Belum. Dengan proses perjalanan hidup saya saat ini yang Amo sendiri sempat lihat ya. Justru ini saya menanggapi saya secara pribadi. Ya gimana? Justru Bang Redo udah sangat layak. Ini kita. Ya saya paham. Amo melihat sesuatu yang tidak saya lihat atau yang Amo sendiri pun ada yang tidak Amo ketahui gitu loh. Tapi kan yang paling jelas tuh ya. Saya anggap selalu kalau politik zaman sekarang lah ya, itu tuh jelas-jelas pro ini mau. Oh gitu. Saya tidak paham. Nah, modal amunisi, peluru. Dan saya yakin Amo pun melihatnya di situ juga gitu loh.
Kalau soal keluarga besar, terutama di Sandai, Amo saya yakin pede. Pede sekali itu pasti. Enggak, Nah juga kah? enggak, Oh, enggak. Oleh karena mengenal keluarga setahun sekali. iya, Setahun mau kenal iya, keluarga. iya, iya. Jadi kalau giliran keluarga saya Tapi itu ya yang jadi pertimbangan Amo salah satunya anu enggak itu? Amunisi enggak? salah satu aja. Iya. Cuman banyak faktor yang lain. Banyak faktor yang lain. Faktor yang lain, pertama yang paling mencolok Ya. tanggapan orang. Ah. Jangankan mau cari suara, duduk di warung kopi ya banyak yang enggak mau semikirin saya. Hmm. Loh, Saya kalau Amo duduk tuh enggak pernah sendirian, Mamo. itu kan saya nimbrung ke meja orang. Oh. Mana pula saya seorang-seorang yang lain datang ke meja Kalau saya? saya iya. Enggak lah, serius lah itu. Orang rame-rame saya nimbrung. Jadi nampak seolah-olah saya banyak punya kenalan. Yang sebenarnya kebalikannya. Kalau saya enggak ke tempat orang. Jarang-jarang saya duduk sendiri orang ke meja saya. Boleh lah. Cuma kalau untuk si pribadi kendalanya ada lain mau masalah itu mah. Salah satu contohnya untuk mengurangi pengeluaran saya, makanya saya mengundang Mas Redo, Bang Redo, jadi ngopi gratis. Ini saya bayar kan? Ngopi gratis. dan harusnya Amo nih dibayar malah ya kalau mau wawancara nih. Jadi harusnya Bang Redo udah sadar dari awal. Gimana? Tapi jangan tersinggung. Gimana mau? Tujuan saya ke sini kan selain mau dapatkan kopi gratis, memang mau bantu Bang Redo. Dalam hal? Ya oleh karena follower saya yang lebih banyak. Oh, ini yang saya suka nih dengar nanti. Karena jujur kemarin tuh, atau bukan tadi ya mau waktu kasih komentar tadi ya di Facebook tuh kaget sekaligus sebenarnya ya harap-harap cemas juga. Ini kamu tahu nggak jumlah subscriber aku berapa nih gitu kan? Jauh dari layak untuk ditonton disajikan. Iya. Banyak saya belajar untuk cara-cara ngakal ya untuk mendapatkan subscriber yang banyak ya. Cuma kemudian kayaknya bukan itulah tujuan saya untuk membuat acara ini. Saran saya pun janganlah. Ya. Berdasarkan fakta realita yang ada aja. Iya itu. Terkecuali kalau mindsetnya mungkin ini kalau boleh kasih saran. Ya. Terkecuali kalau mindsetnya mungkin ini menjadi sebuah wadah yang betul-betul mau dijadikan sebuah job. Ya. Kalau memang ada di situ enggak masalah sih Iya. Ngakal. Mau juga pengen Ngakal menguntungkan nih. kita belum tahu karena belum kita jalan ya kan mau. Harus tahu. Harus dikerjakan dulu ya dah ya. Kalau ngakal menguntungkan boleh. Cuma Jangan sampai ngakal enggak menguntungkan. Iya, betul sih Kalau betul. ngakal masalah subscriber apa segala macam tuh pada akhirnya membuat Bang Redo untung, enggak usah. Jangan buntung. Iya betul. Gitu. Cuma alasan saya tidak melakukan itu karena memang itu juga butuh waktu butuh effort yang pasti. Yang menurut saya itu menguras waktu, energi. Bung Pandi itu kan pasti siap bantu. Banyak komen juga di Facebook. Oh dia sih, insya Allah Bandi. macam kamu dengan onggek lah istilahnya. Kalau saya itu Alhamdulillah. Kita udah tahu sama tahu, kenal sama kenal, saudara. Ngomong-ngomong, ini jangan dikat ya. Yang ini jangan dikat. Ngomong-ngomong, motor kita aman di depan? Aman. Ya. Oh alhamdulillah. Bukan lain, belum lunas. Ini kampung gitu mau aman. Alhamdulillah. Aturannya masih 3 bulan tuh. Tinggal 3 bulan bukan masih, tinggal 3 bulan. Tinggal 3 bulan. Dari 3 tahun lagi. Tenang aja mau. Oh ini. Serius Pak. Nah intermezzo lah. Iya, tenang. Jadi kita nampaknya itu dulu lah mau ya kita. Soalnya kita memang baru kemudian. Udah luar biasa. Saya masih punya harapan benda ini bisa lebih jauh profesional lah ya. Amin. Dan saya pun makanya berani datang. Oleh karena saya meyakini Bang Redo bisa profesional dan barang ini bisa berkembang. Amin. Bisa berkembang. Amin. Dan pada akhirnya
Saya punya prinsip, Bang Redo harus tahu. Ya. Saya punya prinsip tuh tidak pernah dan tidak mau jangan sampai melupakan sejarah. Saya punya prinsip itu. Makanya saya bercerita sedikit tentang almarhum Bang John gitu. Ya. Kalau dunia entertain, siapa berani menyangkal beliau almarhum? Ya. Kalau bicara artis dangdut dulu, jangan. Inul. Ya. Bahkan sekelas Inul Daratista sebelum mana itu dikenal publik. Ya. Ya, bisa fenomenal ini. Alhamdulillah. Bukan dalam artian gara-gara Bang Johnnya. Cuman sepak terjang almarhum Bang John gitu maksudnya. Prestasi pribadi beliau lah ya. Yang harus kita apresiasi dan harus kita akui. Bahkan saya cerita juga dan itu membuktikan bahwa saya tidak mau melupakan sejarah dan saya harus betul-betul bisa menghargai siapapun yang bisa membuat saya bisa. Salah satunya Om G. Ya. Kalau bicara umur, Bang Redo tahu. Ya. Umurnya jauh di bawah saya. Betul. Ya? Sama dengan saya kalau salah ya umurnya. Justru Ya. sekarang kalau boleh tahu lah dan kita fair-fairan buat siapapun yang nonton. Ya. Bang Redo umurnya berapa? 39 sekarang mau. 39. Berarti kurang lebih 7 tahun. 7 tahun selisihnya. Tapi Amo ini saya selangkap macam anak muda terus ya. Walaupun uban kemana-mana tapi gaya. Ya, kalau di rumah jalan bongkok. Depan orangnya tuh kok ada tuh. Berapa umur sekarang mau? Masuk 46. 46 lah ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi saya tidak boleh melupakan. Tapi Amo ini terus terang. Kita tidak tahu lah. Setelah pandemi kan kita lama tidak ketemu segala macam kan, ngopi juga kita tidak bisa kan. Banyak perubahan Mo. Apa tuh? Amo tidak tahu saya itu. Lebih slow, lebih kalem. Oleh karena memang gara-gara sering ngeliat kalender. Ternyata saya udah masuk 45, 46 nih udah. Iya. Oleh karena saya udah punya anak bujang bos. Lihat. Dan S2 SMA. Udah sebesar itu. Siapa namanya? Rifki. Di SMA 3. Wah, alhamdulillah ketosis. Wih. Jadi anak saya udah. Kebanggaan kita tidak ada lain Mo ya, anak-anak kita lah ya. Oh iya. Kita bercari berela kata orang kalau bukan untuk anak istri untuk siapa. Kan itu. Ya. Jadi mungkin kalau pandangannya sih agak kalem apa segala macam, enggak kalem lah. Memaksakan diri untuk slow. Oleh karena memang bijak saya anggap, lebih bijak. Saya malu jangan sampai nanti saya tanpa sadar mempermalukan anak saya. Iya. Jadi kawan-kawannya ada yang nyinyir, aku bapak kawannya Amo kan nih. Kurang lebih begitu. Iya. Jadi balik-balik kalau masalah sejarah jangan pernah lupakan sejarah. Ke Bang Redonya saya berani hadir sini dan mau asal kampung kau, bukan asal, lama di kampung kau. Tapi sekarang saya domisili Payakumang. Jauh-jauh dari Payakumang mau hadir ke sini jujur. Oleh karena saya meyakini ketika Bang Redo serius, barang ini maju bisa berkembang. Mudah-mudahan. Amin. Balik-balik saya menceritakan bahwa saya tidak mau lupa sejarah. Bang Redo jangan pernah lupa sejarah juga. Bahwa saya orang pertama yang diinterview Bang Redo. Siap. Oh, tidak akan lupa saya. Gitu. Ini kita pasang, kita upload di YouTube, tidak akan pernah saya hapus. Siap. Sama apapun kondisi situasinya, ini momen buat saya dihargai. Saya merasa dihargai sekali orang. Sekali lagi saya pribadi ngomongnya sekelas Amo mau datang ke sini mensupport saya yang ya oleh karena memang mau support dengan cara lain tidak bisa sih. Dengan cara beginilah untuk sementara nih. Itulah. Terima kasih banyak Amo Tata ya. Siap, sama-sama. Kita sama-sama sukses. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.